Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 2 ingin melaksanakan presentasi melalui via Zoom. Di sini ada anggota kelompok kami ada 10 orang. Yang pertama, Aditya Krisman Sianipar, saya sendiri Ahmad Julian Iqra Batara, 3 Andre Noval, Bintang Kurnia Putra Pratama, 5 David Robinson Siwatang, 6 Dirgantara Putra Caniago, 7 Satri Maruli Pandopatan, Sinaga, 8 Fata Bagus Susanto, 9 Fridian, dan 10 Hairul Anam. Bisa dimulai rekan-rekan. Di sini yang pertama kelompok kami akan membahas tentang inovasi panic button dan sensor gerak untuk penguatan keamanan khususnya di lapas kelas 2A Balikpapan. Nah, lapas kelas 2A Balikpapan ini menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban karena overkapasitasnya yang mencapai 348%. Inovasi teknologi seperti panic button dan sensor gerak diimplementasikan untuk memperkuat sistem keamanan dan pengawasan. Teknologi ini membantu petugas dalam mendeteksi gangguan dan merespons secara cepat sehingga menciptakan lingkungan lapas yang lebih aman dan kondusif. Selanjutnya ada latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang yaitu lapas bertugas membina narapidana agar menjadi individu berkualitas. Namun overkapasitas dan keterbatasan petugas menghambat fungsi pembinaan dan keamanan. Stabilitas keamanan dan ketertiban sangat penting untuk mencegah konflik dan gangguan di lapas. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana implementasi panic button dan sensor gerak di lapas. Yang kedua, faktor pendukung dan penghambat penerapan teknologi. Dan yang terakhir adalah bagaimana persepsi petugas terhadap efektivitas. Baik, untuk selanjutnya ada landasan teori, inovasi teknologi dan sistem keamanan. Teori inovasi teknologi, difusi inovasi melibatkan proses adopsi teknologi melalui komunikasi dalam komunitas. Faktor seperti keuntungan relatif, kesesuaian, kompleksitas, dan kemampuan uji coba mempengaruhi kecepatan adopsi teknologi. Untuk konsep sistem keamanan terdiri dari manusia, teknologi, dan prosedur. Deteksi dini, respon cepat, dan pencegahan adalah unsur penting. Teknologi seperti sensor gerak dan panic button membantu menjaga ketertiban dan keselamatan di lapas. Selanjutnya, metode penelitian dan data overkapasitas lapas. Metode penelitian. Penelitian kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan penerapan panic button dan sensor gerak secara mendalam, termasuk proses implementasi dan respon petugas. Data overkapasitas. Lapas kelas 2 Balikpapan memiliki kapasitas 501 orang. Namun dihuni 1.339 narapidana, dalam kurung 34% overkapasitas. Kondisi ini menimbulkan risiko keamanan dan pengawasan yang menantang. Lalu ada implementasi teknologi panic button dan sensor gerak. Yang pertama yaitu pemasangan panic button. Dipasang di setiap blok hunian. Tombol ini memberikan sinyal ke pos pengamanan dengan indikator warna berbeda untuk lokasi cepat. Yang kedua yaitu sensor gerak. Terpasang di pagar luar lapas untuk mendeteksi gerakan mencurigakan dan mencegah pelarian narapidana secara real time. Yang ketiga, manfaat mempercepat respons petugas, memperkuat kontrol internal, dan meningkatkan rasa aman bagi warga binaan dan petugas. Selanjutnya, ada faktor pendukung dan penghambat penerapan teknologi, yaitu yang pertama faktor pendukung, komitmen pimpinan dan visi yang kuat. Lalu yang kedua, ada dukungan pelatihan dari lembaga administrasi negara.
Yang ketiga merupakan penerimaan positif petugas pengamanan. Selanjutnya ada faktor penghambat, yaitu keterbatasan anggaran dan pemeliharaan. Yang kedua, jumlah petugas yang kurang memadai. Ketiga, adanya gangguan teknis seperti alarm palsu dan kerusakan perangkat. Berikutnya persepsi dan respon petugas terhadap teknologi. Respon positif, petugas merasa terbantu dengan sistem peringatan dini real time yang meningkatkan kewaspadaan dan kecepatan respon. Catatan kritisnya, keterbatasan alat belum rata dan adanya alarm palsu menjadi tantangan yang perlu diperbaiki. Satu faktor keberhasilannya tergantung pada pemeliharaan rutin dan koordinasi petugas dalam menjalankan sistem dengan disiplin. Kita sampai di akhir, yaitu kesimpulan dan saran untuk keberlanjutan. Kesimpulannya, inovasi panic button dan sensor gerak efektif meningkatkan keamanan di lapas Balikpapan dengan respon cepat dan adaptasi teknologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Esatri. Berikut ada beberapa saran yang dapat diambil. Yang pertama yaitu pemeliharaan berkala perangkat agar optimal. Kedua, dukungan anggaran dari pemerintah. Ketiga, pelatihan berkelanjutan bagi petugas. Empat, model praktik baik untuk lapas lain. Dan yang terakhir, yang kelima, sistem evaluasi berkala efektivitas alat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat kami terapkan dalam pembelajaran ke depannya. Izin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.